Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali di pertemuan pertama semester kedua untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengulas terkait tentang evaluasi hasil usaha. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu memahami kriteria keberhasilan usaha. Yang kedua, mengevaluasi hasil usaha. Yang ketiga, membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita meneruskan, Bapak tetap mengingatkan kalian tetap berada di rumah, hindari kontak-kontak berlebihan dengan sesama. Jangan lupa bila bepergian menggunakan masker dan cuci tangan dengan air yang mengalir. Tetap sehat. Sahabat belajar, yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan ke depannya. Jadi ini merupakan sebuah tolak ukur di mana kalian akan mampu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan usaha kalian jika usaha kalian masih dianggap belum mencapai target. Jadi kekurangannya apa dan kelebihannya apa, kalian akan dapat mengukurnya secara dari hasil evaluasi. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha atau bisnis. Memang banyak, sahabat belajar, pendapat-pendapat para ahli yang menyatakan berkaitan tentang evaluasi hasil usaha. Nanti kalian bisa mencari referensi-referensi pengertian sekait tentang evaluasi usaha. Berikutnya adalah tujuan evaluasi usaha. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan proyek atau usaha, apakah proyek atau usaha tersebut berjalan sesuai rencana, dan akan memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Ini sudah barang tentu. Ketika kita memiliki sebuah usaha, yang ada di angan-angan kita atau mindset kita adalah sebuah keberhasilan. Untuk itu, ketika ingin memulai sebuah usaha, kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu teknik serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha
kalian masing-masing. Berikutnya, evaluasi terhadap perkembangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa kondisi. Ya, kita sederhanakan saja di sini ada dua teknik atau dua kondisi yang memungkinkan kita dapat mengevaluasi sebuah perkembangan usaha. Ada yang secara rutin atau berkala, dan ada yang secara insidental atau kondisi di mana terjadi masalah saja. Jadi insidental itu hal yang hanya terjadi pada saat itu gitu. Jadi pengertiannya seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita pahami. Ya, ini adalah pengertian secara rutin dan berkala. Anda bisa melakukan evaluasi bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah evaluasi triwulan, menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari seperti pendapatan dan pengeluaran. Ini adalah hal yang paling lumrah ketika kita melakukan sebuah kegiatan usaha, di mana kita harus mencatat pendapatan dan kita harus mencatat juga pengeluaran. Dan tahunan. Nah, ini boleh saja ya, boleh ada yang triwulan, ada yang tahunan, ada yang 4 bulan atau caturwulan gitu kan. Itu silakan secara berkala, secara rutin kalian buatkan laporan atau evaluasi dari perkembangan hasil usaha tersebut. Ini bisa dibuat secara lengkap ya, yang mencakup laporan keuangan, ada juga laporan persaingan usaha di mana tadinya tidak ada yang menyaingi usaha kalian, tiba-tiba ada. Nah, ini juga harus jadi modal bahan evaluasi kalian gitu ya. Kemudian dari sumber daya, apakah sumber dayanya sudah memenuhi syarat dari apa yang kalian rencanakan? Nah, ini bisa saja terjadi dari sumber daya yang belum belum sesuai gitu. Dan masih banyaklah hal-hal lain yang bisa dijadikan bahan evaluasi tersebut. Evaluasi berkala sangat baik manfaatnya, karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah-masalah yang timbul bisa lebih cepat diatasi dan peluangnya untuk pengembangan bisa lebih cepat dirasakan atau dimanfaatkan. Itu keuntungan dari melakukan sebuah evaluasi secara rutin atau berkala. Sedangkan evaluasi secara insidental ini merupakan evaluasi yang dilakukan setiap saat apabila ya umumnya terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan atau cukup berpengaruh nih kepada sebuah usaha kalian. Nah, ini harus dilakukan rapat direksi atau rapat pengelola usaha ya. Jadi itu sifatnya insidental. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Nah, ini dijelaskan lebih tekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan usaha. Evaluasi ini sebenarnya kurang baik karena masalahnya sudah terjadi dan tindakan pencegahan pun sudah tidak bisa dilakukan. Yang terpenting adalah tindakan koreksi. Jadi harus selalu bisa mengoreksi apa saja sih sebenarnya yang menjadi masalah dan kekurangan dari apa yang sudah kita lakukan. Yang berikutnya adalah prosedur evaluasi.
Prosedur evaluasi atau tahapan evaluasi diantaranya yang pertama adalah menentukan apa yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua, perencanaan kegiatan evaluasi. Yang ketiga, pengumpulan data. Nah, ini data-data ini sangat penting ya, tadi yang sudah Bapak jelaskan di bagian awal, bahwa kita harus mencari tahu apa sih yang menjadi masalah atau kekurangan yang menjadi pengaruh dari kemunduran usaha kita. Kemudian yang keempat adalah pengolahan data dan menganalisis data. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi, dan yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Jadi itu 6 hal prosedur tahapan evaluasi, diantaranya 6 hal itu yang harus para calon-calon usahawan mengetahui hal tersebut. Berikut ini adalah aspek yang perlu dievaluasi. Ada 4 hal aspek yang perlu kita evaluasi. Aspek yang pertama adalah aspek strategi perusahaan atau pemasaran. Teknik pemasaran kita sudah bahas pada bab yang lalu yang sudah dipelajari pada semester ganjil ya. Di situ ada teknik pemasaran, teknik marketing, bagaimana cara proses kita membuat strategi produk yang kita hasilkan ini bisa diterima oleh pasar atau oleh konsumen. Nah, itu jadi aspek pertama yang harus kita evaluasi. Kemudian SDM operasional, apakah dari kemunduran usaha kita ini ada juga memang yang dari SDM-nya, kemudian dari operasionalnya ada kendala nggak berkaitan dengan mesin yang udah kurang bagus, kemudian hal lain yang mungkin ada kendala-kendala ketika saat pengiriman dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan aspek SDM operasional. Kemudian yang ketiga, lingkungan atau sosial dan finansial. Ini sangat berpengaruh. Lingkungan adalah di mana tempat baik di perusahaan maupun di pasar. Sosial ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran. Finansial tentunya adalah penghasilan ya. Yang keempat, aspek finansial atau keuangan merupakan aspek yang dapat dianalisis secara kuantitatif atau berdasarkan jumlah ya. Ada nilai di situ karena secara kuantitatif dengan cara melihat posisi keuangan. Apakah posisi keuangan kita merosot, mundur atau kolab ya, sehingga kita tidak bisa lagi menjalankan sebuah usaha. Nah, ini bisa kita lihat dari aspek finansial. Sahabat belajar, kiranya pertemuan kali ini sampai di sini. Kita akan bahas pertemuan berikutnya pada sesi kedua nanti di pekan depan. Namun sebagai bahan evaluasi, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Ada 5 pertanyaan yang mesti kalian jawab dan kalian buat jawabannya di Google Classroom. Isi di kolom penugasan. Mungkin itu saja sahabat belajar. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.